Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Pada tahun 2013, AMD membuktikan kalau mereka sanggup menggabungkan arsitektur CPU dan GPU terbaru dalam satu chip yang sayangnya hanya berakhir digunakan pada PlayStation 4 dan Xbox One saja. Kemudian pada tahun 2020, AMD kembali meneruskan teknologi tersebut yang kali ini sudah menggunakan arsitektur Zen 2 dan RDNA 2, namun lagi-lagi hanya berakhir digunakan pada konsol saja. Entah apa yang terjadi di belakang layar sampai perilisan CPU Zen 3 pun, AMD sepertinya masih malu-malu nih memasukkan arsitektur GPU terbaru mereka untuk disandingkan bersamaan dengan arsitektur CPU terbaru pada platform PC. Sampai akhirnya di tahun 2022, Steam Deck dirilis oleh Valve yang membuatnya secara tidak langsung menjadi PC pertama yang menggunakan CPU Zen 2 dengan Integrated Graphics RDNA 2. Dan barulah akhirnya AMD secara resmi meluncurkan Ryzen 6000 Mobile yang memiliki Integrated Graphics RDNA 2 yang pada akhirnya membuat Integrated Graphics tersebut bisa dicicipi oleh para PC user. Nah, hal ini membuat Asus begitu pede nih sampai-sampai membuat sebuah laptop gaming tanpa GPU discrete. Jadi, apa memang benar nih Integrated Graphics RDNA 2 sebegitunya kencang sesuai reputasinya? Untuk itu, mari kita coba buktikan melalui laptop ROG Flow X13 edisi 2022 berikut. Otak di balik laptop ini tentu sudah menggunakan SoC Ryzen 6000 Mobile yang secara arsitektur CPU menggunakan Zen 3 Plus yang mana membawa pembaruan dari sisi fabrikasi, I/O, dan memori controller DDR5. Walaupun pembaruannya tidak begitu besar, tetapi secara Cinebench R15 terbukti punya performa yang lebih cepat dari pendahulunya yang sudah menggunakan konfigurasi TDP maksimum. Untuk sisa performanya akan kita bahas nanti, sekarang kita bahas dulu nih arsitektur Integrated Graphics-nya yang tentu sudah menggunakan RDNA 2, yaitu Radeon 680M dengan 12 compute unit. Yang dalam jajaran SoC Ryzen 6000 Mobile, konfigurasi Integrated GPU ini sudah paling tinggi. Kemudian jika kita membuka bagian bawah laptop ini, kita bisa melihat cooling 2 fan dengan 2 buah heat pipe. Laptop ini padahal tidak memiliki GPU discrete, terlihat dari chip memori GDDR yang absen. Tapi anehnya di sini Asus tetap memberikan mounting seolah-olah memang memiliki GPU discrete di sini. Kalau ditelusuri sih, laptop ini sebenarnya memiliki varian dengan GPU discrete RTX 3050. Jadi daripada mendesain ulang coolingnya, mungkin saja Asus memilih menggunakan desain yang sama pada kedua varian ini. Lalu di sini terlihat ada chip memori DDR yang sayangnya mengkonfirmasi nih kalau RAM-nya tidak bisa upgradable. Walaupun begitu, untuk menyuplai kebutuhan bandwidth yang besar pada integrated GPU-nya, laptop ini sudah mendukung memori LPDDR5 yang membuatnya memiliki speed JEDEC cukup kencang dengan kapasitas 16 GB. Untuk sektor storage, laptop ini sebenarnya sudah menggunakan SSD NVMe Gen 4. Namun SSD yang digunakan di sini sepertinya bukanlah NVMe Gen 4 dengan full speed. Oke, tentunya sebagai review laptop tidak lengkap rasanya kalau hanya membahas jeroannya saja. Maka dari itu kita bahas desain laptopnya juga. Secara dimensi bisa gua katakan ini merupakan laptop gaming tertipis yang pernah gua cicipi. Secara bobot pun sangat ringan sekali, yaitu hanya 1,3 kg saja. Untuk material yang digunakan laptop ini hampir keseluruhannya berbahan metal, jadi soal build quality sih sudah sangat solid sih. Lalu secara keseluruhan desainnya ini bisa gue bilang lebih dekat ke laptop ultrabook premium ya dibandingkan laptop gaming itu sendiri. Terlihat dari minimnya ornamen gaming, apalagi di sini Asus terlihat seperti mensamarkan nih logo dan tulisan ROG-nya. Selanjutnya laptop ini juga sudah mendukung biometric security Windows Hello menggunakan fingerprint yang letaknya menyatu dengan tombol power di samping bodi laptop ini. Untuk keyboardnya sendiri di sini memiliki LED backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. LED-nya juga memiliki mode nyala yang berbeda-beda yang dapat diatur via Armoury Crate atau shortcut button dengan menekan Fn plus F4. Sayangnya sih di sini cuman punya mode warna putih aja, padahal umumnya laptop gaming itu sangat kental ya dengan lampu RGB warna-warni. Kemudian untuk trackpad-nya menurut gue sih agak terlalu kecil ya untuk digunakan navigasi. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena Asus memberikan navigasi alternatif pada laptop ini yang tepatnya ada pada layar laptop ini. Nah, untuk layarnya sendiri di sini menggunakan ukuran 13,4 inch dengan resolusi 1920x1200. Panelnya sendiri di sini juga sudah IPS level dan menariknya layarnya dapat ditekuk 360 derajat yang dapat membuatnya menjadi sebuah tablet. Dengan begitu layar laptop ini juga sudah mendukung touchscreen dan juga bisa difungsikan menggunakan stylus yang tentunya sudah include dalam paket penjualannya. Stylusnya sendiri memiliki magnet yang bisa ditempelkan nih pada belakang layar laptop ini.
Lalu untuk refresh rate layarnya juga sudah 120 Hz, jadi sudah sangat mulus sih untuk menampilkan animasi serta untuk bermain game. Cuman karena ini ya laptop gaming, gue berharap sih setidaknya punya refresh rate ya minimal 144 Hz atau syukur-syukur bisa 165 Hz supaya semakin responsif aja sih dipakai nge-game kompetitif. Selain itu, penggunaan lapisan glossy di layarnya ini membuat sangat mudah sekali memantulkan objek. Jadi terkadang agak risih juga sih kalau ruangan sekitar tuh sedang lumayan terang. Kemudian layar laptop ini sangat disayangkan sekali juga tidak mendukung VESA HDR. Walaupun sebagai gantinya di sini Asus memberikan dukungan terhadap Dolby Vision HDR sih. Hanya saja ini tidak banyak konten yang mendukung fitur ini dan selama gue mencoba laptopnya sih gue hanya menemukan Netflix saja itu yang bisa mendukung fitur tersebut. Untuk portnya sendiri seperti halnya laptop Ultrabook Premium, ya agak cukup ngirit gitu deh. Tapi setidaknya di sini sih diberikan 2 buah USB Type-C yang bisa digunakan untuk ngecas dan display output. Yang salah satunya nih sedikit agak ngumpet di sebelah kiri laptop karena ini nantinya sebenarnya sih bisa digunakan untuk menghubungkan GPU discrete yang Asus namakan XG Mobile. Yang di dalamnya sendiri terdapat chip GPU RX 6850M XT. Sayangnya gue tidak memegang GPU discrete tersebut untuk dites dan kalau kalian tanya bisa diganti nggak GPU discrete-nya dengan versi lainnya atau misalkan GPU desktop gitu. Ya sayangnya konektor yang digunakan di sini memiliki extra port khusus yang membuatnya hanya support XG Mobile milik Asus saja. Kemudian lanjut ke connectivity, di sini semuanya untungnya sudah menggunakan teknologi terbaru. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian laptop ini untuk melihat performanya. Sebelum itu gue mau kasih lihat dulu mode power pada laptop ini. Di sini ada 3 mode power yaitu silent, performance, dan turbo. Yang kalian bisa atur nih via Armoury Crate atau dengan menekan tombol Fn plus F5. Sebagai catatan di sini untuk mengakses mode power turbo, laptop harus dalam keadaan tercas. Berikut di sini perbedaan ketiga mode performa ini berdasarkan loop 10 kali Cinebench R23. Dapat dikatakan sih kalau mode turbo ini merupakan mode paling kencang pada laptop ini. Lalu, sepertinya pada loop kelima, baik pada mode performance atau turbo, terlihat di sini mengalami penurunan performa dan mulai sustain di kondisi tersebut. Nah, kalau kita lihat log dari HW Info, package power CPU-nya pada mode power turbo nih awalnya ada sedikit di bawah 55 watt, mungkin sekitar 54 watt lah. Malah pertama-tama bisa sempat nih spike ke 65 watt. Lalu setelah hampir 5 menit, turun ke 45 watt dan sustain dalam keadaan tersebut. Sedangkan pada mode performance, awalnya ada di 45 watt, dan setelah hampir mencapai 5 menit, turun nih ke 35 watt, dan lagi-lagi sustain dalam keadaan tersebut. Untuk mode silent sendiri, sepertinya sih hanya sebentar aja ya bertahan di 40 watt, kemudian sustain di 30 watt. Kemudian kalau kita lihat nih suhunya ketika menggunakan mode turbo, laptop ini sih bisa mencapai 94 derajat. Namun untungnya untuk suhu rata-rata ketika melakukan loop 10 kali di Cinebench R23 tercatat sih ada di 86 derajat saja, yang terbilang cukup adem untuk ukuran laptop berbodi tipis seperti ini. Berikutnya gue akan tes performanya pada software 3D rendering seperti Lumion, V-Ray, dan Blender. Bisa dikatakan sih untuk penggunaan 3D rendering yang GPU oriented, GPU laptop ini sih masih agak kewalahan ya. Mungkin disebabkan penggunaan shared memory 512 MB saja yang sayangnya gue tidak menemukan cara untuk mengubah kapasitas shared memory tersebut. Padahal gue udah otak-atik BIOS-nya tetap tidak ketemu tuh pengaturannya. Kemudian lanjut, di sini gue akan tes performanya pada software video encoding seperti Handbrake dan juga DaVinci Resolve. Untuk skenario ini sih laptop ini sudah cukup cepat, namun bukan tercepat sih untuk sebuah laptop gaming. Oke, sekarang kita masuk ke pengetesan video game untuk melihat seberapa kencang sih integrated GPU RDNA 2-nya. Well, bisa dibilang sih ini valid integrated GPU terkencang yang pernah gue tes, karena belum pernah tuh gue lihat ada integrated GPU yang bisa mainin Cyberpunk 2077 di settingan rata kiri sekalipun dengan mulus. Dengan begitu, beberapa game lainnya juga sudah dipastikan bakal lancar dimainkan laptop ini. Walaupun begitu ya, gue sih nggak banyak-banyak ya tes video game karena gue juga masih sadar diri kalau ini masih menggunakan integrated GPU. Oke, selanjutnya untuk daya tahan baterai laptop ini sendiri sih setelah gue tes, bisa dibilang nih sangat awet untuk kelas laptop gaming.
Namun, masih belum seberapa nih jika dibandingkan dengan Ultrabook Premium lainnya. Untuk power adapter yang dimiliki laptop ini sebesar 100 watt, yang punya ukuran cukup kompak sih menurut gue. Malah hanya sebesar power adapter 65 watt saja. Dan untuk kecepatan casnya sendiri sangat baik dan bisa bersanding nih dengan para Ultrabook Premium lainnya. Kemudian pada sektor kamera sendiri memiliki resolusi 720p 30 fps. Ya cukup biasa sih untuk kelas kamera laptop. Namun selling point-nya sih di sini mic-nya memiliki noise cancelling yang hasilnya bisa didengar sebagai berikut. Ya ini dia kualitas kamera dari ROG Flow X13 dan juga kualitas dari suara mic-nya. Nah mic-nya ini sebenarnya juga sudah memiliki AI noise cancelling yang secara default sebenarnya juga sudah di-enable. Jadi silakan kalian nilai sendiri bagaimana, apakah noise-nya cukup terminimalisir atau tidak. Ya silakan kalian nilai sendiri. Begitu juga dengan kualitas kameranya. Terakhir nih, sektor audionya. Di sini sih menurut gue kualitas speaker laptop terbaik yang pernah gue dengar. Suaranya lantang dan cukup clear, serta bassnya di sini lumayan cukup terdengar. Apalagi di sini juga sudah disupport dengan software Dolby Atmos, dan berikut di sini hasil kualitas suaranya. Oke, bisa disimpulkan kalau laptop ROG Flow X13 edisi 2022 ini menunjukkan kalau laptop gaming itu kali ini bisa setipis Ultrabook Premium namun tetap memiliki kemampuan CPU dan GPU yang kencang. Tapi gue tidak bisa mengabaikan beberapa hal seperti desain yang coba dibawa laptop ini plus branding ROG yang dibawa. Karena hal ini justru membuat adanya dilema yang terjadi pada identitas laptop ini sendiri. Karena jujur gue bingung nih, laptop ini harus dibandingkan dengan Ultrabook Premium atau laptop gaming. Karena jika harus gue bandingkan nih dengan Ultrabook Premium di harga yang sama, sayangnya secara daya tahan baterai masih agak sedikit tertinggal. Namun jika dibandingkan dengan laptop gaming, tentu ini daya tahan baterai yang sangat superior. Kemudian contohnya lagi dari sisi performa GPU, kalau dibandingkan nih dengan Ultrabook Premium yang seringkali ya ditemukan tanpa adanya GPU discrete, tentu sepertinya akan sangat sulit menemukan laptop setipis ini yang bisa memainkan Cyberpunk dengan cukup mulus. Namun, jika dibandingkan dengan laptop gaming yang pastinya sudah dilengkapi dengan GPU discrete, sepertinya laptop ini masih agak tertinggal. Asus memang sih memberikan solusi discrete GPU XG Mobile, tapi sepertinya bukan ditargetkan untuk semua orang karena secara harga saja sudah jauh lebih mahal dari laptopnya itu sendiri. Tetapi nih, di luar itu semua, kalau spesifik berbicara laptopnya doang tanpa embel-embel brand, tentu ini merupakan produk laptop yang sangat bagus. Dan Ryzen 6000 Mobile berhasil mengkombinasikan CPU Zen 3 Plus dan GPU RDNA 2 dalam satu silikon yang membuatnya menjadi SoC platform PC terkencang saat ini. Kemudian kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian melihat laptop ini sebagai laptop gaming karena adanya embel-embel ROG? Atau melihat laptop ini sebagai Ultrabook Premium ya karena desainnya super tipis? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadel dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.